juga Presiden Trump juga nyatakan masih ada peluang untuk bicarakan ini untuk diturunkan. Tim negosiasi kita sudah berada di DC. Oke, lanjut dua kabar yang cukup hardang nih bos. Jadi negara kita Indonesia kini akhirnya diminta untuk stop melanjutkan negosiasi dengan Mama Rika. Cukup sudah, karena Indonesia sudah keluar banyak ya kan, sudah makan perjanjian yang bernilai 500-an triliun rupiah, tapi ternyata nggak dianggap sama Mama Rika. Buktinya tarif kita tetap 32% bos, sangat tinggi. Dan kini akhirnya negara kita pun diminta untuk menghentikan negosiasi dan menjalankan strategi baru nih bos. Nah, lantas pertanyaannya strategi seperti apakah itu yang disarankan ke Indonesia untuk menghadapi Mama Rika? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua, di tengah panasnya medan perang dagang, baru-baru ini dikabarkan pula bahwa ada 2 pesawat militer Amerika tiba-tiba singgah di Indonesia bos. Dan kabarnya mereka sedang dalam misi. Nah loh, lantas pesawat apakah itu? Apakah misi mereka? Apakah mau menawarkan pesawat itu ke Indonesia? Apakah mau lobby-lobby? Ataukah ada misi militer lain nih? Bagaimana tanggapan TNI? Penasaran beritanya? Cus, Markibas. Mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, lanjut. Yang pertama kita bahas dulu Indonesia yang akhirnya diminta menghentikan negosiasi dengan Mama Rika. Jadi saat dunia dagang kini semakin panas dan presiden paling kontroversial di dunia kembali angkat palu, Indonesia pun kini ditantang lagi bos untuk memilih tunduk atau berdiri tegak. Nah, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut, langsung ke intinya nih bos. Intinya cuma 2 kata doang nih, cukup sudah. Itulah pesan keras dan lantang dari seorang pengamat hukum internasional Universitas Indonesia, yaitu Bapak Profesor Hikmahanto Juwana. Beliau menyarankan agar Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto segera cabut dari meja negosiasi Mama Rika. Kita bukan pengemis kebijakan dagang, Pak. Kita negara berdaulat. Begitulah kira-kira makna tersirat dari pernyataan sang profesor ini, bos. Kenapa? Karena menurut beliau, kalau kita terus ikut negosiasi dengan Paman Donald, apalagi setelah diancam tarif 32% plus kemungkinan bonus ancaman 10% lagi, maka Indonesia bisa kelihatan seperti emak-emak yang nawar harga di luar nalar. Jadi maksa-maksa gitu bos, ujungnya macam ngemis-ngemis ya kan? Kemudian ini juga bukan cuma soal harga diri bos, melainkan juga soal strategi. Dimana jika Mama Rika memainkan strategi klasik, tarik ulur, ancam sana ancam sini, maka kita Indonesia juga punya harus strategi sendiri. Jangan pula kita nampak terlalu nurut ya kan? Kayak sapi ditarik hidungnya bos, ditarik ke kiri, ke kanan. Nah, lantas strategi seperti apakah itu? Oke, jadi Profesor Hikmahanto ini menyarankan strategi yang lebih taktis bos. Yang pertama katanya tunggu sampai tanggal 1 Agustus dan lihat apakah Trump serius menyetel frekuensi tarifnya atau justru mundur karena tekanan dari rakyat dan pasar dalam negerinya sendiri. Karena jangan lupa bos, tarif itu pada akhirnya bakal dibayar oleh konsumen Amerika sendiri. Jadi kalau orang Amerika mau beli keripik Indonesia tapi harganya naik 2 kali lipat, ya yang bakal marah bukan kita, tapi mereka sendiri ya kan? Bayangkan harga beras kita dijual di Afrika misalnya nih, 150.000 sekarung. Di Mama Rika jualnya 300.000, apa nggak keder tuh? Kemudian nggak cuma itu bos. Sebagai negara berpengaruh di kawasan, Bapak Hikmahanto juga menyarankan untuk menggunakan jurus atau jutsu diplomasi kita yang lain. Beliau sarankan Indonesia bisa menggalang kekuatan bersama negara-negara ASEAN dan korban-korban tarif lainnya. Ibarat kata mungkin bisa bikin geng perlawanan nih bos, seperti BRICS Avenger atau ASEAN Squad. Jadi cukup ngeri-ngeri sedap. Tapi ingat, tetap waspada. Karena Profesor Hikmahanto juga mengingatkan bahwa Paman Donald ini punya jutsu andalannya bos, yaitu Divide et Impera. Ini adalah skill yang mampu membuat negara-negara pecah belah biar gampang ditaklukkan satu-satu. Jadi jangan sampai kita ASEAN jadi seperti boyband yang pecah kontrak karena rebutan solo karir bos.
Dan kesimpulannya, ya Indonesia nggak boleh bermain di medan perang dagang ini sendirian. Susah kalau sendirian, enaknya rame-rame ya kan? Jangan tunduk pada tekanan dan jangan berharap belas kasih dari seseorang yang bikin keputusan ekonomi lewat media sosial, bos. Jadi langkah tegas Indonesia adalah yang pertama, jangan ikuti negosiasi yang tak setara. Kemudian yang kedua, galang kekuatan bersama negara lain. Dan yang ketiga, tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia bukan negara penurut seperti sapi perah, tapi negara yang tahu kapan harus maju dan kapan harus melempar dadu diplomasi. Ini bukan soal tarif semata, bos. Ini soal harga diri bangsa. Jadi siapkah Indonesia bertempur dengan strategi, kehormatan, dan sedikit sindiran yang menyengat? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, yang kedua kita bahas pesawat militer Mamarika yang tiba-tiba mendarat di Indonesia. Nah, jadi lokasinya di Labuan Bajo, bos. Tempat yang biasanya tenang dan jadi tujuan wisata romantis. Kini tiba-tiba berubah jadi panggung militer kecil pada Minggu sore 6 Juli 2025 kemarin. Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Hal ini pun karena Labuan Bajo ternyata kedatangan 2 pesawat militer Amerika Serikat jenis CMV-22 Osprey yang dulu pernah Amerika tawarkan ke Indonesia, namun gak jadi karena kemahalan ya kan? Nah, pertanyaannya lantas, mengapa kini mereka lagi-lagi datang ke Indonesia? Apakah mau ditawarkan lagi? Jadi, dilaporkan bahwa nomor registrasinya adalah 169456 dan 169450, bos. Keduanya membawa kru masing-masing tapi tanpa penumpang. Dan mereka katanya murni dalam misi militer, meski katanya cuma technical landing for refuel, alias isi bensin doang, bos. Nah, jadi cuma numpang minum doang nih, bukan mau nawarin lagi ya. Dan terkait hal ini, TNI Angkatan Udara pun langsung sigap. Mereka melakukan pengamanan penuh, bukan karena paranoid, tapi ini SOP-nya, bos. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, TNI wajib menjaga setiap jengkal wilayah udara kita, termasuk momen pesawat asing yang cuma sekedar mampir di warung aftur ini, bos. Dan jangan salah ya, ini bukan penerbangan iseng. Kedua Osprey itu sedang dalam misi mendukung PECOM, Komando Indo-Pasifik Amerika, dari Filipina ke Australia dan Indonesia jadi rest area strategis. Kapus Pen TNI Maijen Kristome Sianturi menegaskan bahwa tugas kami jelas, menjaga langit, jaga NKRI. Dan pastikan semuanya aman, tertib, dan gak ada yang parkir sembarangan, bos. Nah, pertanyaannya, apakah ini murni pengisian bahan bakar doang, singgah minum doang, atau bagian dari strategi militer besar di Asia Pasifik? Nah, tapi yang jelas ya, biar bagaimanapun, bos, kita Indonesia harus tetap waspada, seperti kata TNI. Siap siaga, mesti yang datang cuma numpang isi bensin. Mantap, mantap, jos. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo make it sense.